Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah berhadir untuk mengikuti Zoom meeting kali ini. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yuli Hairina Hamid SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Gizi dan Kesehatan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan juga pemateri Zariti Aulia Hasbi, dan di sini ada teman saya Aida Isnaini Laili Fitri, Tiara Harvena Sari, dan juga Abzalul Hakiki. Kami akan membahas mengenai survei konsumsi pangan. Selanjutnya, baiklah, untuk materi pertama mengenai pengertian dari survei konsumsi pangan akan saya jelaskan sendiri. Nah, survei konsumsi pangan ini merupakan informasi tentang jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi atau dimakan oleh seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu. Nah, contohnya itu seperti makanan yang dimakan oleh orang dalam waktu sehari, seminggu, atau sebulan. Baiklah, selanjutnya. Nah, kemudian tujuan. Tujuan dari survei konsumsi pangan ini yang pertama yaitu mengetahui tentang pola dan kebiasaan konsumsi makan ataupun konsumsi pangan seseorang. Yang kedua yaitu mengetahui status gizi seseorang. Apakah status gizi seseorang itu baik ataupun buruk. Yang kemudian itu ketiga yaitu mengetahui tingkat kerentanan terhadap penyakit. Nah, dari survei konsumsi pangan itu juga dapat kita ketahui tingkat kerentanan seseorang itu terhadap suatu penyakit ataupun terhadap makanan yang dapat menjadi indikasi seseorang itu alergi terhadap suatu penyakit. Yang keempat, mengetahui kebijakan yang tepat. Nah, jangan diketahuinya makanan yang dapat memicu alergi dan menjadi rentan seseorang itu terhadap penyakit, maka dapat diambil kebijakan yang tepat. Dapat diketahui antisipasi ataupun obat yang dapat mengobati apabila seseorang itu terkena makanan yang dapat membuat dia itu terkena penyakit. Yang kelima, mengetahui tren perubahan konsumsi pangan. Selanjutnya, nah, selanjutnya itu mengenai sasaran survei konsumsi pangan. Yang pertama itu individu. Nah, survei ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi oleh individu serta nutrisi yang diperoleh dari konsumsi pangan tersebut. Data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kecukupan gizi individu dan membuat rekomendasi diet yang sesuai. Yang kedua itu keluarga. Nah, survei konsumsi pangan dari keluarga ini berisi tentang jumlah dan jenis pangan yang tersedia di rumah tangga, kemudian pola konsumsi pangan keluarga, dan data itu dapat digunakan untuk mengevaluasi kecukupan gizi keluarga dan menentukan strategi untuk mempromosikan pola makan yang sehat. Kemudian ada wilayah. Nah, tujuan dari survei konsumsi pangan terhadap wilayah yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai pola makan dan konsumsi pangan di suatu wilayah tertentu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu sasaran survei konsumsi pangan pada sektor tertentu. Nah, tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai pola makan dan konsumsi pangan pada sektor tertentu. Contohnya itu seperti pada anak-anak, kemudian pada remaja, ibu hamil, lansia,
ataupun kelompok masyarakat tertentu yang rentan mengalami malnutrisi. Selanjutnya itu perubahan waktu. Nah, tujuannya itu yaitu untuk memperoleh informasi mengenai perubahan pola makan dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu, serta faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Selanjutnya, baiklah untuk ruang lingkup survei konsumsi pangan akan dijelaskan oleh rekan saya Aida Isnaini Laili Fitri. Kepada Aida, dipersilakan. Terima kasih moderator, saya ambil alih materi ruang lingkup survei konsumsi pangan. Berdasarkan sasaran dari survei konsumsi pangan, maka ruang lingkup dari survei konsumsi pangan itu adalah masyarakat, baik individu, keluarga, dan kelompok. Pada masyarakat dikenal adanya kebiasaan makan yang berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Hal ini disebut dengan pola konsumsi pangan. Nah, pada konsumsi pangan ini ada meliputi pemenuhan kebutuhan pangan dan ketahanan pangan. Kebutuhan pangan atau pemenuhan pangan dalam konteks ketahanan pangan merupakan pilar bagi pembentukan sumber daya manusia berkualitas yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tatanan global. Nah, jika pada ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dan strategis karena pangan adalah kebutuhan dasar pada manusia. Ketahanan pangan pada dasarnya terbagi menjadi ketersediaan pangan, konsumsi pangan, dan keterjangkauan pangan. Ketersediaan pangan yang cukup berarti rata-rata jumlah dan mutu gizi pangan yang tersedia di masyarakat dan pasar mencukupi kebutuhan konsumsi semua rumah tangga. Nah, selanjutnya ada jenis survei konsumsi pangan. Dua metode, yaitu metode kualitatif yang pertama. Metode yang bersifat kualitatif biasanya untuk mengetahui frekuensi makan, frekuensi konsumsi menurut jenis bahan makanan, dan menggali informasi tentang kebiasaan makan, serta cara memperoleh makanan tersebut. Nah, yang kedua, jenis survei konsumsi pangan yaitu metode kuantitatif. Metode secara kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui jumlah makanan yang dikonsumsi, sehingga dapat dihitung konsumsi zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan. Nah, berdasarkan sasarannya ada 3. Yang pertama, poin pertama, pengukuran konsumsi individu. Pengukuran konsumsi individu adalah pengukuran konsumsi makanan hanya pada satu orang. Hasil pengukuran konsumsi makanan individu juga digunakan untuk menilai asupan zat gizi secara individu. Hasil ini dapat dijadikan acuan untuk memberikan nasihat gizi kepada subjek yang diukur, kepada individunya. Karena berkesesuaian dengan kondisi fisiologi, psikologi sosial, dan budayanya sendiri. Nah, yang kedua, pengukuran konsumsi makanan keluarga. Pengukuran konsumsi makanan keluarga merupakan gabungan dari pengukuran konsumsi makanan individu dalam satu keluarga. Satu keluarga dalam pandangan ini adalah keluarga yang tinggal dalam satu rumah tangga. Hal ini tidak menganut definisi keluarga sebagai garis keturunan, karena keluarga dalam satu garis keturunan dapat saja tidak tinggal serumah. Tinggal serumah dalam konsep ini adalah berkesesuaian dengan konsep unit analisis konsumsi. Unit analisis konsumsi rumah adalah rumah satu rumah tangga, keluarga di dalam satu rumah. Nah, yang terakhir, pengukuran konsumsi makanan kelompok. Pengukuran konsumsi makanan kelompok berbeda dengan konsumsi makanan keluarga yang poin kedua. Meskipun keluarga adalah juga anggota kelompok, kelompok merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu institusi penyelenggara makanan. Contoh, kelompok penghuni asrama, kelompok pasien, kelompok atlet, kelompok remaja. Nah, kelompok harus dibatasi pada kesamaan karakter dan umur, jenis kelamin, ataupun dalam suatu kasus. Karakter yang dimaksud adalah karakter yang berhubungan langsung dengan variabel penentuan kebutuhan gizi individu. Nah, individu yang tergolong dalam satu karakter kebutuhan dianggap sebagai satu kesatuan sehingga untuk kepentingan analisis perencanaan,
monitoring, dan evaluasi gizi selalu menggunakan unit analisis kelompok. Lebih dan kurang saya kembalikan ke moderator.